Hi everyone, welcome back to English with Mr. Mabun. Today in this video we are going to discuss pembahasan prediksi soal ujian kelas 9. Ya, ini yang SMP. Nah, ini persiapan kamu untuk lulus dari sekolah menengah pertama ya. So this English lesson is the criteria and the requirement for you, syarat untuk, bukan syarat ya sebenarnya, kalau syarat kelulusan kamu harus punya nilai lengkap di raport, kemudian menyelesaikan soal ujian sekolah ya, dan mata pelajaran bahasa Inggris salah satunya adalah mata pelajaran yang harus kamu tuntaskan ya. Oke, kita lanjutkan saja. Kemarin kita sudah bahas soal 1 sampai 25 kisi-kisinya, dan sekarang juga kita lanjutkan nomor 26 sampai nomor 50. Ya, masih teks ya. Kita lihat di sini masih ada teks di sini ya. Kita perhatikan. Ya, seperti biasanya kalau kita mau lihat teks di sini, nah kita langsung ke soalnya saja ya. Kemudian nanti kita balik ke atas lagi apa yang mau kita cari ya. Nah, so number 26, the main idea of the second paragraph is, nah sini ide utama dari paragraf kedua yang ditanya, ide utama. Berarti kita cari dulu di sini. Manakah di sini paragraf kedua? Nah, paragraf kedua berarti kita bisa lihat di sini. Nah, ini ya. Nowadays, cherry blossom is seen in some varieties such as Yamazakura, Oshima Sakura, America Sakura, and many other times. Nah, berarti bisa kita lihat di sini apakah main idea of the second paragraph is ya. Kalau di sini sih bisa kita lihat. Nah, karena kan di sini nowadays cherry blossom is seen in some varieties such as. Nah, berarti di sini yang dibicarakan adalah cherry blossom. Nah, seperti yang saya sampaikan kemarin dalam video saya sebelumnya, untuk mencari ide pokok dalam paragraf kita bisa lihat aja di awal atau di akhir. Nah, di sini kan di awal, berada di awal. Yang dibicarakan adalah cherry blossom. Cherry blossom dia punya varietas. Nah, apa saja itu? Ini ya, Sakura, Uzima. Nah, ini hanya menerangkan atau menjelaskan si cherry blossomnya, karena ini merupakan varietasnya, jenis varietasnya ya. So the answer is varieties of cherry blossom. Ini dia ya. Jadi bukan karakteristiknya ya, karena kan di sini kan varietiesnya ya. Okay, so the answer is varieties of cherry blossom. Berada di awal paragraf ini dia. Okay, awal paragraf. Next, number 27, masih teks juga. Nah, langsung saja kita ke pertanyaannya ya. Kita lihat pertanyaannya apa. When do people usually celebrate Thanksgiving? Kapan ya? Kita jangan langsung lihat dulu jawabannya ya, tapi kalau lihat apanya, maksudnya kalau kita jangan menentukan jawaban dulu ya, kita lihat dulu di sini pilihannya. Ini spring, berarti kira-kira seperti ini. Kita pastikan jawabannya gimana dia. Tanya. Di sini celebrate Thanksgiving kapan? Kita lihat Thanksgiving Day is celebration of harvest. Nah, di sini kata usually celebrated in late autumn. Berarti di sini late autumn. Berarti ini ya jawabannya, benar ya? In late autumn. Oke. Kita lanjutkan nomor 28 ya. Jadi kalau kita baca soalnya dulu akan mempermudah mencari jawaban yang tepatnya ya, karena kita sudah tahu clue-nya, ciri-cirinya seperti apa. Okay, so who is the sender of the letter? Ya, recording. Oh, you're not recording? Ya, who is the sender of the letter? Nah, di sini kan. Ya. Project is calling. Oh iya. Okay, we'll contact you later. Okay. Nah, who is the sender of the letter? Katanya siapakah di sini pengirim dari suratnya? Pengirim suratnya kita lihat di sini. Biasanya kan kalau pengirim surat di mana ya letaknya ya? Nah, kalau kita lihat di sini di suratnya, dia bagian atas sini ada address-nya. Sini alamatnya. Kemudian Dear Indah, berarti kepada siapa kita nih ya memberikan salutation-nya ya. Indah, sir, I haven't written to you for so long. Nah,
Kalau ini bagian addressnya, kemudian ini salutationnya, kemudian ini bagian pembukaan surat, dan ini isi surat, dan ini bagian penutup suratnya. Kemudian love Sally. Nah, di sini ada komplimennya ya. Penutup komplimennya, kemudian Sally. Berarti sini pengirim suratnya adalah si Sally. Ini Sally. Ini caranya melihatnya ya. Saya ulang lagi. Ini kan surat nih. Ini adalah surat. Kemudian kita lihat dulu di atasnya, ini bagian addressnya. Ini address siapakah ini? Nah, ini addressnya kepada siapa yang dituju ya suratnya ya. Kemudian di rendah inilah si penerima surat nanti. Nah, si pengirimnya siapa ini? Sally ya. Oke. Itu ya. Jadi nomor 28, who is the sender? Sender itu adalah si pengirim. Kalau penerima apa bahasa Inggrisnya? Recipient ya. Recipient. So the answer is Sally ya. Next, number 29. Nah, masih surat juga ini. Tapi di sini tidak disebutkan, tidak dicantumkan di sini alamatnya ya. Oke, jadi gimana nih? Langsung saja yang ditanya apa? I'm just worried that I fail. Fail, the underlined word means failnya yang mana ini? Fail. I just worried. Worried di sini kan khawatir nih. That I fail, gagal. Kira-kira apa ini? Berarti kita mencari makna lain selain nih dari kata ini, makna yang lain apa kira-kira? Kita lihat di sini ya pilihannya. Oke, fail itu gagal ya. Berarti makna lainnya apa? Kalau gagal berarti tidak sukses ya. Nah, berarti ini dia. Jawabannya ada to be unsuccessful. Ya. Kan fail itu gagal ya, berarti tidak berhasil kan gitu. Berarti ini dia. Maknanya sama seperti ini. Jadi bisa saja fail itu bisa menjelaskan to be unsuccessful. Oke ya. Jadi nggak harus baca semua teksnya ya. Kita tidak menghabiskan waktu hanya membaca teks ini gitu ya. Nah, kita coba langsung lihat ke soal. Kira-kira ini kita harus lihat ke teksnya ya boleh. Tapi kalau tidak harus ya bisa langsung buat ke kesimpulannya ya. Next. Yeah, this one 30, number 30, read the following text for these questions. Nah, kalau kita lihat ini sepertinya ini ada procedure text. Kita sudah belajar procedure text ya. Kita sudah belajar. Nah, ada ingredients, materials, procedure. Tapi kita nggak tahu ini cara membuat apa, kita nggak tahu. Tapi bisa kita lihat nanti apakah apa yang Nah, di sini kita lihat dulu pertanyaannya langsung ya. The main idea of the text, katanya ide pokok dari teksnya berarti keseluruhan ya. Tapi dari teks ini kita tahu bahwa ini adalah teks prosedur ya. So gimana kita mau memastikannya ini apakah ya ini ide utamanya? Berarti bisa saja ini judul ya. Karena kan ini prosedur teks ya. Berarti tentang apa gitu ya. Oke, kalau kita lihat di sini ada pilihannya ingredients to make a pancake. Ingredients to make a pancake. Kalau dibilang ingredients, berarti hanya ingredientsnya doang dong yang dibicarakan ya. Sementara di sini ada material, ada prosedurnya ya. 2 eggs for making delicious pancake. 2 telur, enggak. Ya. Cuma ada all materials to make a pancake. Semua materialnya bahan. Kan enggak harus bahan juga yang dibahas ya. Tapi kan di situ sudah memberikan kesimpulan bagaimana ya cara membuat. Nah itu. Nah kalau kita sudah tahu itu procedure text, berarti kita mengerti pengertian dari procedure text itu yaitu suatu langkah untuk melakukan sesuatu ya kan menunjukkan langkah-langkah di dalam melakukan sesuatu, terserah mau melakukan apa ya. Oke, di sini berarti how to make a pancake. Nah ceritanya pancake ya. Berarti sini the answer is how to make a pancake. Kalau ingredient saja salah karena kan meliputi juga ada bahan ya, ada langkah-langkahnya kan gitu. All materials ya enggak juga. 2 eggs tidak juga, berarti jawabannya adalah how to make a pancake ya. Oke, kita lanjutkan. Ya, ini
Arrange the following sentences into a good paragraph. Berarti ini kita arrange itu artinya menyusun kalimat-kalimat berikut ini menjadi sebuah paragraf yang baik. Nah, gimana sih caranya untuk mengerjakan seperti ini? Apa sih caranya yang kita buat? Nah, caranya gini saja ya. Kalau kita lihat seperti ini, ya memang sih kita butuh yang namanya terjemahan ya. Kita terjemahkan sebaik mungkin kita bisa mengerti lah setiap kalimat itu apa maknanya ya. Atau sebisa mungkin kamu bisa menerjemahkannya setidaknya 90% ya. Dari kalimat itu bisa kamu terjemahkan. Nah, coba dulu kita lihat dulu sini. Number 1 di sini katanya there live a monkey on one of the jamun trees located near the lake. Ada hiduplah seekor monyet di salah satu pohon jamun yang terletak di dekat danau, itu katanya. Apakah ini kira-kira menjadi kalimat pertama kah? It was a beautiful lake surrounded by lush green grasses. Katanya gini, it was a beautiful lake surrounded by lush green grasses. Ini adalah danau yang indah yang dikelilingi oleh rumputan yang hijau lebat. Kemudian beautiful trees, pohon-pohon yang indah, pegunungan dan juga pohon jamun yang rasanya manis ya, paling enak ya. There was one crocodile that used to collect the jamun fruits from the lake that fall from the trees. The lake also had a few crocodiles. Nah, ceritanya di sini lebih mengarahkan ke the lake. The lake also had a few crocodiles. Terus katanya gini, the lake berarti danau itu juga memiliki, berarti ceritanya di sini menceritakan si danaunya ya, bukan menceritakan si monkey-nya ya, bukan menceritakan the tree-nya, bukan menceritakan tentang pohonnya, tetapi si the lake-nya tadi gitu ya. Berarti sepertinya kita diarahkan untuk mencari kalimat yang pertama yang memulai tentang the lake. Kalau ini kan the lake berarti danau tersebut, berarti sebelumnya sudah disebutkan dong the lake-nya. Berarti kita cari di mana di sini. Nah, ternyata itu di nomor 2. It was a beautiful lake katanya. Ya kan? Adalah sebuah danau yang indah dikelilingi. Berarti cerita danau ini ceritanya. Oke. Berarti 2. Kemudian it was a beautiful lake surrounded by leaves. Nah, kemudian there lived a monkey on one of the jamun trees. Nah, ditampilkan lagi, disebutkan juga di sana ada juga seekor monyet. Nah, kemudian dijelaskan lagi di sini kalau kita ikuti yang ini nomor berapa? Nomor 1 udah jelas salah ya. Nggak mungkin deh ada hiduplah seekor monyet. Nanti di sini nggak diceritain lagi monyetnya, ya kan? Nah, kalau di sini ceritain tentang lake juga. Kalau di nomor 2 diceritain juga ada lake juga ini, a beautiful lake. Kemudian there was one crocodile that, di sini juga diceritain lake juga, from that lake katanya. Berarti ini pokok utama pembicaraan adalah the lake. Oke, berarti kita mulai dari nomor 2, ya kan? Kuncinya nomor 2. Kita lihat saja nomor 2 yang mana sih? Yang ini. 2 4 3 1 dengan 2 1 4 3. Yang mana yang cocok? Kalau kita mulai dari it was a beautiful lake surrounded by lush. Kemudian the lake also had a few crocodiles. Langsung katanya ada juga memiliki. Berarti sebelumnya berarti ada yang diceritain dong, kan gitu. Berarti ini kalau 4 kurang tepat ya. Kalau yang ini kita pilih yang ini 2 1 4 3. It was beautiful, terus kemudian there lived a monkey, hidup seekor monyet, terus nomor 4. Nah, danau itu juga memiliki few crocodiles. Nah, baru cocok ada buaya, beberapa buaya ya. Nah,
berarti dia cocok ya. Kemudian 3, kita masuk 3 gitu. Berarti yang pilih yang tepat adalah 2, 1, 4, 3. Nah, caranya gimana kalau mau nyusun seperti ini? Yang pertama, sebisa mungkin kamu bisa menerjemahkannya, tidak harus 100%, ya 80% juga boleh. Kemudian cari di situ siapakah sebenarnya yang dibicarakan setiap kalimat itu. Dia pasti ketahuan ya. Setiap kalimat itu pasti ada yang dibicarakan. Karena kan membentuk satu paragraf berarti ada satu ide utama yang dibicarakan, ya. Oke, ini sebenarnya hanya menerapkan ide utama dari sebuah paragraf ya. Oke, kemudian kita lanjutkan nomor 32. To all English literature class students. To all English literature class students. Kepada seluruh. Nah, tadi kan saya katakan jangan baca teks dulu ya, tapi baca soal dulu. Oke, to whom the announcement is made. Kepada siapa? Ini to whom ini sama kepada siapa ya? Kepada siapa pengumuman ini dibuat? Berarti kepada siapa? Berarti siapa yang harus membaca ini ya? Ditujukan kepada siapa kira-kira pengumuman? Gimana mencarinya nih? Nah, kita lihat dulu. Ya, katanya gini, to all English literature class students, berarti katanya kepada semua ya mahasiswa atau siswa pelajaran sastra Inggris. Berarti kepada seluruh siswa yang jurusan bahasa Inggris atau yang memiliki mata pelajaran bahasa Inggris. Berarti jawabannya adalah ini. Gampang kan? Jadi nggak harus baca semua kita ya. Dari soalnya saja kita langsung bisa menentukan. Oke. Nah, ada teks juga tapi ini berupa gambar, notice, pemberitahuan. Nah, kita lihat soalnya langsung. The notice above means pemberitahuan ini artinya apa? Kira-kira memberikan makna apa kira-kira dari pemberitahuan ini, dari gambar ini? Kalau kita baca notice, employees must wash hands before returning to work. Setiap karyawan harus mencuci tangan sebelum kembali bekerja katanya. Berarti kita bisa lihat dulu pilihannya kira-kira ini. Kalau di sini use the soap for washing hand, enggak ya? Kan katanya employees ceritanya. Employees itu kan karyawan. Wash hand katanya before eat, enggak juga. Wash hand in the bathroom. Wash hand before work. Nah, ini benar karena kan sebelum kembali bekerja, berarti wash hand before work ya. Jadi setiap sebelum bekerja itu cucilah tangan gitu ya. Oke, lanjut nomor 34. Masih juga notice. Langsung ditanya, the statement based on the text is. Nah, sama saja sih. Ini kira-kira berdasarkan teks ini apa statement yang cocok ya. The notice is for parents. Apakah pemberitahuan ini untuk orang tua? Tidak ya. Tadi kan katanya employees. The notice is for students? No. The notice for the guests? No. The notice is for employees. Nah, benar ini ya. Berarti ini ya. Oke. Masih juga notice yang sama. Where you can find the notice. Nah, di mana kamu bisa menemukan notice ini, pemberitahuan ini? Di kamar tidur kah? Atau di toilet kah? Nah, kita lihat karena ini jangkauannya agak luas ya. In the market, cocokkah ini? Seringkah kita jumpa market? Ya, in the class, in the street. Nah, sepertinya ya in the company, katanya kan ini karyawan, berarti ya pasti company ya, perusahaan ya, perusahaan. Kalau in the market enggak ya, karena di sana kan banyak orangnya ya, banyak, bisa juga ada situ pelanggan, customer ya, jadi enggak. Tapi kalau karyawan di pasti perusahaan pasti ada karyawan, udah pasti karyawan gitu ya. Oke, nomor 36. The leaves are similar to. Nah, kita lihat dulu. Yang ditanya apa sih? What is the correct word to fill the blank? Apakah kata yang cocok untuk mengisi titik-titik di atas? Coba kita lihat dulu.
The leaves are similar to basil leaves, but tend to be narrower, slightly serrated edges. Nah ini sih seperti apa ya? Seperti semacam ungkapan ya. The leaves are similar to basil leaves, but tend to be narrower with slightly serrated edges. Nah sebetulnya with ya. Kenapa harus pakai with? Kalau by itu nanti oleh di siapa yang melakukan ya. Kalau to itu berarti kepada siapa kan gitu. Kalau of tidak mungkin ya. Kan tend to be cenderung lebih sempit ya. With dengan apa ini ya. Di sini kan semacam tepi ya kan gitu. Ya. Berarti pilihannya adalah with ya. Ini with. Oke, nomor 37. Advertise from the text above. Ini advertise, ini berarti advertisement. Advertisement itu berarti iklan ya. Ya, kita lihat soalnya. What is advertise from the text above? Apakah yang diiklankan pada teks berikut ini? Kalau ini kita lihat sini seperti apa ya? Ada perfume ya, ada perfume. Ini ada perfume. Namanya Channel. Nama parfumnya Channel. Oke. Berarti ini tentang parfum ya. Oh, berarti pilihannya adalah perfume. Oke, lanjut. The most treasured name in perfume. What is the meaning of underlined phrase? Most treasured. Most treasured. Treasured ya, most treasured. Apa kira-kira itu? Ya, most treasure. Treasure kan, kalau treasure kan harta karun. Treasure semacam ya harta lah gitu ya. Harta karun berarti bernilai, punya sesuatu, punya harga gitu yang paling ya. Treasure kan itu artinya. Atau berhubungan dengan uang, dengan harga yang tinggi ya, itu namanya treasure. Berarti treasure name in perfume berarti punya nama yang ini ya, punya nama yang sangat bernilai, berharga. Nah, kita lihat pilihannya ada most helpful, tidak mungkin, sangat membantu. Most expensive bisa saja sih. Expensive, tetapi kan ini kan nggak cerita harganya yang mahal, belum tentu harga mahal menjadi patokan untuk kita beli parfumnya ya. Most desired, paling diminati, paling disukai. Most valuable, nah ini most berharga atau yang mempunyai nilai. Nah, kira-kira sama ya. Most treasured sama dengan most valuable ya. Valuable itu nilai, harga ya. Gitu. Jadi most treasured. Oke, bukannya expensive ya. Karena ini kan nama, dihubungkan dengan nama ya. Oke. Kemudian masih ya, kita langsung nomor 39. How should someone take the medicines? How should someone take the medicine? Ini maksudnya gimana? Berarti cara penggunaan ya, cara menggunakan obat ini. Berarti ini tentang drug facts ya. Berarti katanya bagaimana cara menggunakan obat ini. Berarti kita langsung ke cara penggunaan, petunjuk. Kita lihat saja langsung, jangan baca semua ya, tapi langsung ke petunjuk saja. Kan ada bagian-bagian di sini ya, ada active ingredients, kita udah belajar ya. Inactive ingredients, uses, kegunaan, manfaat, direction, cara penggunaan, petunjuk ya. Udah langsung ke petunjuknya saja kita lihat ya. Ini for relief of general aches and pains, take 1 to 2 capsules daily. Berarti ini take 1 to 2 capsules daily. Udah benar ini ya kan, udah jelas. Kalau relieve the pain, inflammation, salah nih. Malah di sini katanya general aches, kemudian pains. Ini salah juga ya, ini juga salah ya. Nah, yang benar ini udah sesuai dengan ini ya. Oke. Jadi nggak harus membaca semua. Nah, kalau begitu, kalau cara mengerjakan soal yang berdasarkan teks ya. Kemudian ada nomor 40, which is the false statement about the medicines from the text. Ini pernyataan yang salah, berarti yang tidak sesuai ya.
yang tidak sesuai. Berarti ya pilihan yang lain berarti sesuai. Kita cari yang tidak sesuai. Caranya gimana? Ya kita coba satu-satu aja dulu ya. It contains funiculums vulgare. Benar nggak kita? Ini katanya it contains berarti berisi. Berarti kita dulu ada nggak di sini? Active ingredients-nya ada. Benar ada. Its ingredients is declared official from HPUS. Benar ada nih ya. It has active and inactive ingredients. Ya benar, active and inactive ingredients. Berarti ini udah jelas kalau ini benar, berarti ini udah pasti salah nih ya. Tapi kita lihat dulu. It can empower pain and inflammation. Udah salah. Inflammation kan ada disebutkan di sini. Ini enggak ya? Ya. Katanya di sini for relief on pain and inflammation. Sini katanya empower. Sini katanya memperkuat gitu ya. Maksudnya untuk semakin mengembangkan. Salah ya. Sementara di sini relief untuk meredakan ya. Relief itu kan meredakan gitu ya. Jadi ini udah salah ya pilihan ini. Oke, nomor 41 masih yang sama ya. Who are the people who are not allowed? Siapa yang tidak diizinkan untuk minum obat ini? Yang untuk menggunakan obat ini. Mana kira-kira? Siapa? Berarti ada yang tidak diperbolehkan ya. Coba kita lihat siapa saja yang tidak bisa ya. Apakah ada di sini pengecualian kah? Nah, di mana kita lihat di sini ya? Oke, coba kita lihat dulu. Coba kita lihat dulu sini penggunaannya. Coba kalau penggunaannya for relief inflammation, use daily or before after activity. Tidak ada di sini. Coba kita lihat di sini. Please consult physicians before taking the products if you have kidney or liver dysfunctions. Under 18, taking this do not use if you're pregnant. Ini ada pregnant or nursing. Nah, kalau orang yang hamil atau sedang menyusui tidak bisa ya. Tanya, berarti ini pregnant woman tidak bisa. Ada semua dalam teks ya. Oke. Kemudian the antonym ini nomor 42 ya. The antonym of the word allow. Allow itu berarti mengizinkan. Kalau lawan katanya berarti melarang ya. Mengizinkan berarti allow kan melarang, mengizinkan. Berarti kalau antonimnya kan makna yang berlawanan ya. Makna yang bertentangan ya. So allow itu mengizinkan, maka lawan katanya melarang. Kita lihat di sini dulu. Admit itu mengakui, agree itu setuju, forbid itu melarang, permit itu mengizinkan. Berarti forbid ya, forbid. Oke, ini masalah kosakata ya. Read the text below to answer number 43 to 47. Ini teks juga lagi teks. Kita lihat dulu how to make milk coffee juice. Berarti ini procedure text ya. Gampang lah ya. What kinds of the text above? Ini ceritanya tentang teks apa? Udah jelas procedure ya. Gampang itu. Nomor 44. How many kinds of material do you need to make juice? Material, bahan yang digunakan untuk membuat jus. Terus kita langsung lihat mana sini bahan. Ini material, avocado, 1 set of chocolate milk, a glass of water, 3 tablespoons of sugar, 2 tablespoons of sugar. Berarti berapa macam katanya? Hitung saja. 1 avocado, 2 1 set, 3 a glass of water, 2 tables, berarti 4 ya. Ada 4. Jawabannya 4. Lagi soalnya, how much sugar you need? Nah, berapa banyak gula ini to make 3 glasses of milk coffee juice? Berapa yuk? Kalau kita lihat di sini berarti kita butuh berapa? Kita lihat di sini lah. Nih. Ya, ini dia. Essence of a glass of water, 3 tablespoons of sugar. Berarti jawabannya
Yang diminta 3 glasses ya. Ya, 3 glasses berarti di sini toolsnya kita lihat dulu. Toolsnya kalau di sini steps kita pastikan dulu. Nah, kita pastikan ada berapa ya, sugar, food, 3. Nah, ini kan how to make milk have a juice, materials, avocados, 1 set of chocolate. Kalau 1 set of chocolate milk, a glass of water. Nah, kalau a glass of water bersegelas air berarti 3. Nah, berarti kalau yang tanya 3 glasses of milk have a juice berarti 3 kali 3 dong. Berarti 9. Nah, ini seharusnya jawabannya adalah 9. Hati-hati ya. Ya, jangan ya. Berarti ini jawabannya adalah 3 tablespoons ya. Oke. Hati-hati ya. Kita lanjutkan. Ya, what material is not into the blender? Bahan apa yang tidak boleh masuk ke blender ya? Yang tidak dimasukkan ke blender. Coba kita cek dulu yang masukkan ke blender itu ya. First, cut avocado. Second, pick the avocado flash into the blender. The avocado flash with spoon put into the blender. Kemudian sugar and the water too. Gula, air, juga avocado flashnya. Kemudian mana apanya? Milknya tidak dimasukin ya ke dalam. Makanya berarti yang tidak dimasukkan adalah bahan milknya ya. Oke, itu kapan dimasukkan milknya? Itu katanya di sini. Ya, ini ya. Oke. Pour the juice into the glass and give some chocolate milk on it. Berarti setelah dimasukkan ke gelas dong jusnya, baru masukkan lagi coklatnya ya. Coklat susunya ya. Oke, gitu dia. Oke, kita lanjutkan. Here are tools we need in the text. Except ada alat-alat yang kita gunakan ya di dalam membuat milk cafe juice ini. Tetapi di sini katanya except. Except ini berarti except ya. Except di sini kan kecuali, berarti yang bukan ya. Kalau terusnya ada knife, blender, glass, drinking straw, spoon, ya berarti yang bukan apa? Di pilihan ini frying pan ya. Masa pakai apa? Kuali ya, salah ya. Oke, kita lanjutkan. Nomor 48. What is the causes about? Ini semacam peringatan ya. Peringatan juga ya. Ini peringatan apa kira-kira ini? Kalau kita lihat dulu. Causes volcanic fumes are hazardous to your health and be life-threatening. Visitors with breathing and heart problems, pregnant women and young children. Katanya di sini volcanic. Volcanic berarti ini gunung berapi ya. Gunung berapi, fumes. Ya, berarti kayak semacam ini ya, kayak semacam abu-abu yang keluar ya dari gunung ini. Berarti what is the causes about? Tentang apa ini? Kalau dia ceritakan hazardous itu kan hazard itu kan berbahaya. Oke, kita lihat dulu pilihannya. The volcano and their effect. Gunung berapi dan juga efeknya. Woman enggak mungkin. The pregnant visitor, ini ceritanya pengunjung yang hamil, nggak mungkin ya. Nah, the danger of volcanic fumes. Nah, inilah dia. Ya, bahaya dari volcanic fumes. Karena kan dibilang ya, causes volcanic fumes are. Ini dia. Berarti ini yang peringatan ini yang sedang disampaikan ya. Kenapa dia berbahaya katanya? Oke. Kita lanjutkan 49. Tetap juga teks yang sama, pertanyaannya yang berbeda. Visitors with breathing problems are not allowed to visit the area because, katanya begini nih, para pengunjung yang memiliki masalah pernapasan tidak diperbolehkan untuk mengunjungi area tersebut. Karena apa? Kita lihat dulu di sini ya, problems pregnant ini yang katanya sih ini dapat mengancam visitor. Berarti volcanic fumes are hazardous. Berarti ini berbahaya untuk kesehatan. Kira-kira apa ya yang membuat itu tidak boleh? Berarti fumesnya dong, ya kan, fumesnya. Ya, kita lihat dulu. Yalah, the fumes can make them difficult to breathe. Ya,
ya kan? Karena ini fumes-nya can make the difficult difficult to breathe itu susah bernapas. Kalau di sini the fumes can enter the human's lung. Ya iya sih memang masuk, cuman kalau masuk aja tapi bisa tetap masih bernapas dengan lancar nggak masalah ya. Tapi sini katanya bagi yang memiliki masalah pernapasan ya, masalah bernapas ini ya, ya kan akan susah bernapas nanti masalahnya ya. Itulah maksudnya kenapa ya. Ya karena the fumes can make them difficult to breathe. Ya, ini kalau orang yang sesak napasnya nggak boleh di sini ya. Oke. Terakhir nomor 50 masih teks yang sama, yang pertanyaan yang berbeda. Where do you usually find such a caution? Di mana kamu sering menemukan peringatan-peringatan seperti ini? Apakah di tempat umum ini? Apakah itu di pegunungan, ya di gunung, di tempat dengan view vista dengan pengunjung yang sedikit, atau di tempat yang lain yang dikunjungi para wisatawan, atau at the volcanoes for tourist resort, atau di pegunungan tempat ya pemukiman para turis ya. Yalah, udah pasti dong di daerah-daerah maksudnya di daerah-daerah tempatnya para turis di daerah gunung berapi ya gitu. Nah, kalau mereka tinggal lama di sana, apalagi sampai membawa semua keluarganya, itu sangat berbahaya gitu ya. Jadi dibuatlah ini peringatan ini ya. Oke, jadi memang yang pastinya di daerah vulkanik ya. Kalau ada juga gunung, tetapi bukan gunung berapi, ini tidak dibuat di sana peringatan ini. Jadi hati-hati, bukan harus di tempat semua gunung ya, tetapi memang sudah dipastikan bahwa itu gunung berapi yang sudah aktif dan sudah memang benar-benar mengeluarkan fumes ya. Oke. So itu dia tadi ya pembahasan kisi-kisi soal ujian sekolah. Nah, persiapkan. Nah, juga ada nanti soal essay ya, tidak sulit juga, tetapi kamu harus juga tetap belajar tentang caution, pemberitahuan, belajar tentang tanda, belajar tentang procedure text juga ya. So I think that's all for today. Thank you very much and see you.